nggak maksimum karena nggak kena ujung-ujungnya. Ya, itu dia. Jadi seberapa akurat ya, balik lagi ya, bisa Raw yang bisa dibawakan dan bisa connecting ke arah siapa. Karena untuk hero badannya lumayan nih, ada Baxia dan Badang. Untuk Zuxin mungkin emang agak susah ya untuk ditangkap. Karena balik lagi, ini adalah hero yang agak-agak susah buat dijangkau ketika masih ada Crimson Beacon. Moskov ya. Oke. Kalau gitu Moskov yang menjadi last pick nih, Nevin. Ya, oke. Menjadi pelengkap ya untuk di sisi God lane karena ya secara dash juga cukup banyak dan ini dia untuk game pertama dari match yang keempat akan kita saksikan bersama casters yang bertugas ada Papulung dan juga Owl. Our panelists. Match keempat, match terakhir dari ini ya. Ya, betul, untuk membuka juga grup stage di MSC Betul. 2025 nih. Tetap dengan best of 3 series. Kita lihat siapa lagi akan mendapatkan kemenangan. Betul, karena ngelihat dua tim ini terutama untuk Mythic Cell ya, bisa dikatakan menjadi dark horse-nya juga. Betul. Ya, membawa player-player yang punya pengalaman internasional juga tentunya. Terutama untuk Koretin, jangan lupa mereka formernya dari RRQ Akira, dari Bigetron Sons juga. Dan seperti apa eksekusinya untuk menjalani match perdana mereka di hari ini, karena kita akan langsung menuju ke Land of Dawn. Yap, ini dia best of 3 series. Game yang pertama langsung kita berangkat menuju ke Land of Dawn. Betul, berarti ini perwakilan Myanmar dan perwakilan dari Brazil ya, Latam ya. Latam. Seperti apa yang Prof KB sampaikan juga di panel desk tadi, keduanya tuh sama-sama mahir untuk menggunakan Selena. Dan akhirnya Selenanya jatuh ke tangan dari Nico. Yap. Nih Luis juga bisa dibilang ya udahlah gitu, dari tim lamanya ataupun dari dia pribadi, individunya juga sosok yang selalu ada di sini internasional juga gitu. Benar-benar, tapi kalau Luis itu aku ingetnya ke hero-hero pick off-nya ya. Tapi jangan lupakan juga ada satu nama yang menarik, Zippy atau yang dikenal sebagai Zip-X juga pada saat masih di tim Falcons. Yap, oke. Agresif. Cukup berani, buset deh Nico, hampir aja. Hampir ya, tapi masih terlalu dalam juga untuk bisa dikejar lebih lanjut lagi oleh Nico. Sementara akan sedikit diturunkan kembali dari segi tensinya karena untuk Selena dari Nico membawakan Season Hunter ya untuk bisa ngebantuin juga pattern farming dari Joy-nya. Yap. Tapi Luis harus ya. mundur dulu nih. Butuh banyak source skill untuk menumbangkan Luis nih. Banyak lah, apalagi masih ada Revitalize lagi kan. Yeah. Buat Luis akan semakin lebih sustain lagi untuk bisa menahan damage demi damage poke-nya yang terasa di early game. Tapi memang ngelihat Selena ya yang harusnya potensi agresifnya juga ini kan gede banget. Tapi ya setelah tadinya gagal untuk bisa dapetin first blood, agak sedikit harus diturunkan dulu nih dari sisi power yang dimiliki. Oke. Masih cukup ada Mayem, belum ada poin kill yang tercipta dan semuanya pun masih berada di patternnya masing-masing. Namun di area Death Turtle sedikit terlambat kah? Dimana mereka tadi sepertinya memberikan secara gratis, bahkan sekarang Luis berhasil mundur. Iya, dan bahkan Hesu juga ke-trigger dari satu buah flicker ya setelah dikejar oleh Kun ya. Dan turtle pertama jatuh ke tangan dari Mythic Seal. Tanpa adanya gangguan yang cukup berarti juga nih. Iya. Karena memang setupnya juga enak banget sih. Apa mereka terlambat kah tadi, salah perhitungan kah? Kayak mereka baru berbondong-bondong mau hadir gitu. Soalnya Mythic Seal komit sih kayaknya ya. Mereka nggak tarik ulur, kayak mereka udah langsung kita gas aja, kita all in turtle-nya. Dan ini Frost Lenif. Kenapa Frost Lenif nih? Bagus, panjang namanya. Frost. Kita manggilnya mau Frost, Len apa If? Frost aja. Frost aja di ya. depannya aja ya. Oke. Game Mythic Seal? Oke. Terjebakkah tadi? Enggak ya, tapi sebenarnya memang Lancelot naik daun banget ya setelah bisa dodge, tapi keangkat. Oke, numpang lewat tadi seperti Luis. Namun masih ada Revitalize. Tidak untuk waktu yang lama karena first bloodnya mendadak diamankan oleh Zippy. Iya, Zippy yang memang join the fight juga ya untuk bisa ke-follow up Luis yang Revitalize di pop up gak Buset selamat. deh, diajak berantem tapi tadi Fist Crack udah terlihat pula dan Kun masih ingin loh. Setidaknya kena sekali lagi lah. Tapi lihat life steal-nya tinggi banget yang ngebuat dari Kun ya nggak perlu buang waktu untuk recall, HP-nya bertumbuh lagi. Dapetin first blood, dapetin turtle, ngebuat dari Mythic Seal punya advantage yang cukup banyak di early game, terutama sekarang Zippy yang sudah selesai juga dengan satu buah Hunter Strike-nya. Ketabrak Luis, menabrakkan dirinya. Tapi memang nggak ada inisiasi berlebih lagi sih. Secara dari follow up damage-nya agak sedikit tertahan untuk Corinthians. Karena damage follow up-nya cuma ngandelin ke arah Upa dan juga Flick. Karena Frostland kan agak susah ya, dia lama banget pastinya. Sedangkan Upanya nih lumayan struggle nih di laning nih sekarang. Nih di tempat yang lain lagi ya, Luis masih mepet terus ke arah Moskov nih ya.
Karena memang nggak mau ada yang jadi PR nantinya buat Betul. mainin split push ya harusnya ya. Agak sedikit dipatahin tapi turtle yang kedua nih sudah mulai di set up oleh Mythicsel. Baru nih beradu nih dua-duanya dia ada turtle. Kita lihat ZP di belakang udah mulai membantu untuk bisa mengantarkan damage-nya, sementara sekarang Flick menjadi orang terdepan untuk Corinthians dan mulai tadi melakukan semua pergerakan. Nabisa Arrow-nya dilemparkan, turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Frost. Tidak ada point retribution yang berhasil, namun Kun-nya menjadi korban. Nabisa Arrow-nya numpang lewat lagi dan Boye, bisakah Boye kali ini kabur? Tapi tidak bisa. Tidak bisa ya karena ini perbedaan antara yang nge-set up. Yang pertama Boye dia single target, sedangkan Heso udah siap tadi dan dia kena 2 target. Dan akhirnya ngebuat dari Corinthians mereka punya kesempatan untuk dapetin turtle di tangan dari Frost. Yep. Dan dapetin point kill juga. Keadaan sementara ini berbalik untuk Corinthians. Mereka berhasil untuk bisa mengembalikan keadaan di turtle yang kedua. Oke. Dan beradu tadi ya di area dari Little Wanderer. Siapa yang berhasil mendapatkannya? Coba kita lihat. Keburu berpindah tadi tuh. Harusnya dari Ken ya. Dari Ken itu. Harusnya Ken ya. Kalau ngeliat dari flicknya tadi nggak ada ya Ken. Dia ada levelnya unggul juga tapi lupa. Wih sakit banget. Connect semuanya dan mau tidak mau Luis harus pasang badan. Belum ada Skypiercer sih harusnya buat ZP ya. Ini kalau misalkan ZP punya Skypiercer akan jauh lebih agresif harusnya. Tapi ya belum ada objektif turret juga nih yang berhasil untuk dikantongi oleh keduanya. Masih bermain cukup aman dan 1v1 situation akan segera kita saksikan, namun sepertinya tidak akan memberikan adanya damage lanjutan ya. Selain ya udah clear, pindah lagi posisi, sama-sama ada Skypiercer di Frost nih. Sekarang untuk di Corinthians punya Skypiercer juga. ZP sudah punya Sky. Oke kita lihat. Apakah ini akan menjadi Skypiercer yang dibutuhkan? Atau menjadi Sky Garden gitu deh. Di Skybridge ya, di situ ya, di depan hotelnya di Riyadh ada Skybridge. Oke, dan ini dia Brave Fighter tadi dikeluarkan pula dan Fish Crack terpancing cukup cepat. Tapi dari Boyenya juga emang nggak terlalu terburu-buru untuk kombinasi flicker dari Tsunami Slam-nya ya. Lebih berhati-hati juga dan memastikan kalau dia sedang melakukan inisiasi follow up damage-nya tuh ada. Yap. Dan Luis mendapatkan dirinya. Sementara sekarang Frost mencoba untuk bisa mendapatkan tadi dari Ken tapi masih sulit. Masih sulit ya, tapi Conceal. Oke. Conceal mau pergi ke arah mana? Dan itu dia Tsunami Slam yang dikeluarkan tadi tapi masih ada Revitalize. Masih sangat tebal. Dan saat ada Spear of Destruction tadi nyangkut ke arah salah satu player dan Luis yang masih berhasil untuk bisa menyelamatkan dirinya. Flick mulai maju namun itu pada berbeda. Nico kehilangan cobanya SP dan mereka harus meredam lagi tapi tidak ada waktu yang lama. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Corinthians. Corinthians mereka secure ke arah dari turtle-nya. Walaupun memang gak ada pertukaran nyawa yang bisa dilakukan oleh Mythicsel. Ini agak sedikit sulit sih. Kayak penggunaan dari Selena untuk Nico masih belum terlihat efektif Pak sejauh ini. Kayak pressure-nya masih belum terlalu kerasa. Apalagi kalau kita ngelihat dari keduanya ini kan sama-sama rajin untuk set up ke arah turtle. Ya. Gak lama gitu loh setelah turtle-nya muncul mereka udah langsung berbondong-bondong. Dan kita masih belum ngeliat gimana tekanan dari sosok Selena itu sendiri nih. Dan dari tadi juga Boye mungkin untuk tujuan dia menggunakan Tsunami Slam-nya kali ya. Karena tadi beberapa kali yang dihajar itu Luis. Iya ya, ada gitu Luis punya Revitalize kan. Iya. Makin lama lagi nih untuk, walaupun misalkan in the end Luisnya tumbang, tapi butuh berapa lama gitu loh untuk numbangin Luisnya juga kan. Oke, tapi bottom lane-nya udah mulai kedorong. Walaupun ngeliat dari Corinthians mereka secure 2 turtle ya, 2 turtle dapetin point kill lebih banyak juga. Buset deh, Brave Fighter dikeluarin coba. Lagi dan lagi Luis loh. Luis yang mau disikat. Abisnya mungkin kalau misalkan mau main front to back kayak gini ya harus hilangin Luisnya dulu gak sih? Oke. Tapi kayak mereka belum cukup gitu damage-nya dan barusan itu dia Hesu yang dibanting. Dan ini yang mereka mulai menimbulkan hasil. Ya, setelah ya Luisnya gak punya Revitalize, target di depannya itu adalah Hesu yang gak setebel Luis. Jadi Ken masuk dengan begitu leluasa juga, akhirnya bisa mendapatkan point kill-nya juga untuk Mythicsel saat ini. Di area bottom lane masih ada Flick juga yang harus diwaspadai oleh Mythicsel. Karena Corinthians mereka bener-bener coba untuk mainin makronya. Bawahnya tadi sempat dipegang sama Upa dan sekarang udah didelegasikan lagi menuju ke arah Flick. Dan Mythicsel mereka kalau mau commit team fight 5 orang, mau makan depannya mereka harus pastikan damage-nya cukup. Jangan sampai source ultimate mereka itu habis hanya untuk bisa memakan Luis sendirian. Sampai akhirnya nanti team fight-nya bisa dibalaskan oleh Corinthians, mereka udah gak punya source ultimate lagi. Yap.
Sementara itu di area dari Lord udah terlihat ya 1, 2, 3 dari Mythic Seal sudah berada di area tersebut. Sementara 3 pula dan Luis sudah melakukan sebuah pergerakan kali ini di area mid dan Flicker, Nico. Yap, Flicker ya. Agak sedikit terkejut sepertinya. Wah, cool. Itu dia. Tsunami Slam dikeluarkan dan Hesu kali ini Flicker pula menuju ke tempat yang jauh lebih aman. Informasi yang udah berhasil didapatkan. Nggak akan ada serangan kejut ya dari Hesu nantinya, tapi Luis? Yap, itu dia Luis sudah kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya. Tapi nggak ada electrifying beats juga sih yang memang di-trigger dari Ken. Hanya mencicil-cicil saja dengan Rhythm of Joy-nya. Sementara Flick sudah mulai terkena damage yang cukup menyebalkan dengan adanya poke dari Zippy. Dan Zippy-nya so far masih belum tersentuh loh ini. Masih aman-aman aja dan ini bakal bahaya buat Corinthians. Oke. Cuman dari Zippy juga poin killnya belum nambah-nambah banget lagi nih. Belum ada lethality dia. Belum ada Iya. stack dari Sky Piercers-nya. Oke, itu dia Luis. Akan bergerak kembali Luis masuk ke dalam rumputan. Bertemu dengan 3 player sekaligus. Tapi kali ini Breath Factor dikeluarkan kembali. Revitalize sudah terlihat. Ada Tsunami Slam langsung aja dikeluarkan. Dan Nezu kembali menjadi korban di mana Luis untuk kali ini pun langsung ditumbangkan. Di tempatnya berbeda. Akankah Moskopnya bergabung? Tapi terlalu sulit karena masih ada kesempatan untuk bisa menghancurkan Inner Turret di bagian bawah. Ya karena teamfight-nya nggak bakal dilanjutin sih sama 2 pemain yang lainnya dari Corinthians. Daripada upahnya join the fight dan akhirnya kalah juga. Lebih baik cari yang pasti-pasti aja. Inner turret dikantongin dan bahkan Holy Defense di arah bottom lane juga sudah ke-trigger. Zippy, secured menuju ke arah Wind of Nature tapi Frost. Hati-hati. Frost dipukul mundur. Dan sekarang keuntungan untuk Mythic Seal ini mereka udah bisa teriak nih. Cair. Udah cair, banyak banget keuntungan. Iya benar. Udah Walaupun pecah masih tabungannya. 1.600 ya. Tabungannya udah lumayan Iya. pecah dikit lah ya. Oke. Tapi di top lane, Lordnya sudah spawn. Seperti apa pressure yang nantinya akan bisa diberikan oleh Mythic Seal, terutama kalau kita tahu Selena dalam keadaan unggul, ini akan semakin mudah nantinya mengenai targetnya, plus akan bisa juga men-trigger ke arah Purify, sehingga nantinya Boye punya target yang lebih banyak. Yap. The Lord bergerak masuk lewat atas. Oke, Inner Turret masih ada. itemization-nya bisa kita itip sebentar dengan Glowing One dari Frost-nya juga, sedangkan Flick memang ya kita tahu ya Lancelot sekarang memang lebih ke hybrid aja. Ini Zippy kaya sendiri tuh. 9.200 tuh. Oke, pala 9 sendiri dia. Boleh. Oke. Dan Lord bisakah dihilangkan secepat mungkin? Tapi Ken tadi udah berhasil nge-trigger sedikit. Oke. Karena Zippy-nya juga belum kesentuh sama sekali ya, masih aman dan juga sekarang udah punya tabungan 20 stack dari lethality-nya. Dan 3 base turret yang sekarang sudah terekspos karena bottomnya juga innernya nggak sempat lagi dipertahankan oleh Corinthians. Point kill nggak banyak tapi objektif demi objektif dari jungle, dari Turtle, Lord juga dan Conceal sekarang terdengar. Akankah diinisiasi Hesu? Yap, itu dia. Hampir dan Spirit of Destruction. Terlalu beresiko dibalaskan kali ini. Conceal terlihat, Boye akan mengambil ke arah siapa? Tidal Strike, lebat. Tapi masih ada satu player yang berhasil diamankan dan itu adalah Hesu. Hesu berusaha untuk bisa menyelamatkan diri tapi sekarang ada pertempuran yang terpisah. Oke. Betul execution. Tonton Rose tadi. Oke. Tapi di mid lane juga nih sekarang masih ada satu wave minion yang akan dihantarkan. Flick menginjak trap. Yap. Tonros juga akan kembali Kun ya. Apa yang dilakukan? Breath Fighter terlalu lama berada di dalam dan mau tidak mau Flicker. Ya untungnya ada sisi immune juga yang akhirnya ngebuat bisa sempat mengeluarkan Flicker. Agak sedikit harus ditahan lagi Mythic Seal. Walaupun memang sekarang angin berhembus untuk mereka. 4.300 yang mereka miliki. Corinthians mereka dalam keadaan yang cukup sulit. Macro play yang harus mereka maksimalkan. Tapi sepertinya nggak terlihat untuk bermain ya sendirian dari upahnya juga. Karena ada pengawalan yang terjadi, lihat. Bahkan 4 orang di sana. Dia mau nge-trap siapa nih? Dalam rumput loh. Ini Boye. Oke, Boye. Ada satu Tidal Strike yang tadi mungkin mencoba untuk bisa menebak. Tapi untungnya masih ada satu kesempatan tambahan dan mega kill, double kill sekarang. Stack lethality yang sudah diangkat 30 harusnya. Wow, bahkan sekarang udah 50. Bakal semakin besar lagi. Kehilangan 3 pemain dari Corinthians. Mereka, Mythic Seal akan mengawal satu wave minion untuk straight push ke daerah tengah. Bisa jadi karena hanya ada 2 player saja dari Corinthians. Menjadi sebuah kesempatan yang begitu mantap, begitu pas untuk mereka semuanya. Tapi Fist Crack tadi dikeluarkan. Dan sedikit lagi respawn time dari pemain Corinthians akan segera berkumpul. Akankah mereka bisa memanfaatkan itu? Tapi ternyata tidak. Zippy. Oke, Zippy.
Itu Wow. ngedesnya emang ke depan tadi. Memang, Zipi kayaknya harus lumayan sering baca pelang di pinggir jalan sini deh. Astagfirullah. Saya sudah diingatkan soalnya. Tapi untuk dari Lord, nah ini Wah, masih mau dong. Oke. Spirit of Destruction dikeluarkan tadi, berpindah tempat sudah Moskopnya. Upatensi sudah join ke dalam pertempuran dan sekarang Oh, no. Ken berhasil langsung dihilangkan. Tidak ada poin retribusi satu kali dan Kunnya terjebak sendirian. Boy yang melihat dari kejauhan dan WW tadi diaktifkan pula oleh Zippy. Namun Zippy pun tetap ditumbangkan. wah terbawa hype kah Mythic Seal? Mereka sedikit miskalkulasi untuk bisa melakukan end the game tadi. Dan akhirnya kita tahu Corinthians yang mereka sudah spawn kembali. Upa yang bisa join the fight. Keadaan seketika berbalik di tangan Corinthians. Wah, sakit banget loh itu. Oke, dan Flick ada di area mid. Akan seperti apa lagi setup yang mereka bangun karena di bagian belakang Luis sudah siap untuk bisa bergabung dan barusan ada sebuah percobaan yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain yang dimiliki oleh Mythic Seal membanting satu player. Tapi untuk kali ini Nico melempar Abyssal Row masih gagal. Spirit of Destruction satu poin di terakhirnya dan berhasil aja masuk ke dalam tubuh dari Nico dan sekarang Upatensi berhasil diamankan. Base-nya terbuka dan akan seperti apa ini dan kemenangan untuk Corinthians. Epic comeback yang terjadi. Miskalkulasi untuk bisa melakukan end the game agak sedikit terlambat untuk bisa men-set up Lord-nya. Sehingga kontes yang dilakukan dan hilangnya Ken di area dari Lord menjadi kesempatan untuk Corinthians